Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana puasa lahir dan batin. Jadi tingkatan berpuasa itu tidak hanya secara zahiriyah tetapi juga batiniah. Dan apa saja kriteria puasa dinamakan lahir dan puasa batin? Ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Jadi anak-anakku semuanya, ketika kita puasa di bulan Ramadan tentunya kita berharap mendapatkan pahala yang banyak. Tapi ada sebagian umat yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Naudzubillah min dzalik. Jadi siapa saja orang-orang tersebut? Nah, jika puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, nanti kita akan mendapatkan itu saja. Jadi puasa lahir itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa Ramadan itu mulainya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun kita juga dianjurkan untuk menjaga apa yang dinamakan dari panca indera kita. Mulai dari mata, telinga, tangan kita, kaki kita, itu juga ikut berpuasa. Berpuasa bukan hanya kita harus tidur seharian, bukan. Tapi kita juga gunakan untuk mungkin mulut kita untuk tadarus Al-Quran. Mungkin tangan kita untuk beraktivitas yang baik. Mungkin kita bisa belajar, melihat video-video kajian, pengajian untuk menambah khazanah keilmuan kita. Tidak hanya untuk istirahat saja. Ya, itu nanti agar kita mendapatkan pahala. Nah, untuk selanjutnya, puasa lahir di sini berarti kita dari anggota badan kita semuanya itu juga ikut berpuasa. Berpuasa untuk digunakan hal yang positif, yang baik. Ya tidak hanya untuk bermain saja, apalagi sekarang zamannya game online. Itu tidak hanya itu saja, habis itu tidur, main game online saja, tapi lupa akan kewajiban yang lain seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu. Juga kita dianjurkan untuk membantu atau berbakti kepada kedua orang tua kita, dan itu pahalanya juga sangat besar lagi. Nah, ada pendapat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada puasa yang lain selain puasa lahir, yaitu puasa batin. Nah, ini tingkatannya puasa batin itu seperti apa? Puasa batin di sini adalah caranya menjaga semua indera dan pikiran kita. Jadi panca indera kita semuanya kita jaga. Mulai dari mungkin tangan kita, mulut kita, semuanya kita jaga, kita puasakan. Nah, tidak ada niat buruk sedikit pun. Jadi batin kita pun juga harus berpuasa. Tidak boleh menggunjing dengan teman-temannya, rasani, membuat hoak atau berbohong, itu tidak diperkenankan ketika sudah masuk kategori puasa batin. Nah, puasa kita akan rusak jika kita mempunyai rasa dalam hati kita, batin kita itu melaksanakan hal-hal yang kurang baik. Kayak tadi seperti ghibah, seperti merasani, menggunjing dan sebagainya. Itu batin kita akan
mengalami puasa batin kita akan rusak. Nah, jika kita bisa melaksanakan puasa lahir dan batin, itulah yang dinamakan puasa sejati. Kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi kita akan mendapatkan derajat menjadi la'allakum tattaqun, atau orang-orang yang bertakwa. Karena dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, dan ending atau akhir dari puasa tersebut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena jaminan Allah, barang siapa menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, atau pintu-pintunya orang yang senang melaksanakan puasa Ramadan. Nah, apa puasa yang terbaik bagi kita? Yaitu tingkatan yang paling akhir adalah puasa hakikat, yaitu mencegah hati untuk menyembah selain kepada Allah. Jadi hati kita terpaut terus kan kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu butakan hati dari segala yang ada. Bukan berarti kita harus butakan penglihatan kita, bukan, tapi kita menggunakan dengan hal yang baik, tidak melihat hal yang buruk untuk bermaksiat. Nah, yang tersisa hanya cinta kita kepada Allah, ya. Kita ada hubungan dengan manusia, ada hubungan dengan Allah. Jadi cinta kita kepada Allah itu lebih tinggi. Ini yang namanya derajatnya hakikat. Dan puasa rohani kita atau batin kita batal jika cinta kepada selain Allah. Meski hanya sebesar atom. Atom itu bagian yang sangat kecil sekali, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya hanya kepada Allah. Semua aktivitas kita, semua ibadah kita tujuannya hanya kepada Allah, ya. Tidak ada ini tujuannya untuk manusia, untuk orang tua, biar dilihat teman, kita update di status, itu tidak boleh. Ini nanti menjadi timbul yang namanya riya. Itu nanti akan menggugurkan pahala puasa kita. Jadi ibadah, aktivitas kita semuanya itu bertujuan hanya kepada Allah. Nah, puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa itu langsung Allah yang memberi balasan pahalanya. Itulah materi anakku semuanya, tingkatan puasa lahir dan batin. Semoga kita dapat melaksanakan kedua-duanya dan kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Mari perbanyak ibadah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang untuk kita semuanya dan kita kelak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.